Maka bisa dikatakan bahwasanya setan itu mampu untuk menyamar dan bahkan menciptakan ilusi yang bermakna dia mampu melakukan perwujudan kepada wujud-wujud yang menakutkan bagi manusia karena sebab mantra-mantra yang mereka ucapkan atau gerakan-gerakan atau jurus-jurus yang mereka praktekkan. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji bagaimana pandangan Islam mengenai penampakan-penampakan setan atau penampakan hantu yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, ya, khususnya zaman dahulu bahkan sampai sekarang. Dan anak-anak muda demi konten YouTube banyak sekali yang mencari-cari penampakan setan. Padahal kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kita mengharapkan pertemuan dengan musuh kita, tapi sebagian dari mereka justru malah mengharapkan setan itu menampakkan dirinya kepada mereka untuk menambah subscriber. Ya. Menurut Islam dijelaskan oleh Al-Qadhi Abu Ya'la bin Husain bin Farra, beliau mengatakan tentang kemampuan setan menampakkan dirinya di alam manusia. Wala qudrata lisyayatini ala taghyiri khalqihim wal intiqali fi suwar wa innama yajuzu an yu'allimahumullahu ta'ala kalimatin wa duruban min durubil af'ali idza fa'alahu wa takallama bihi naqalahu Allah ta'ala min suratin ila surah. Para setan itu tidak mempunyai kemampuan untuk merubah wujud mereka sendiri dan menyerupai bentuk yang lain, tetapi mereka hanya diajarkan Allah Azza wa Jalla beberapa kalimat atau mantra serta gerakan-gerakan yang jika mereka amalkan atau mengucapkan mantra tersebut, naqalahu Allah ta'ala min suratin ila surah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memindahkan bentuk asli mereka kepada bentuk yang lainnya, ya. Fayuqalu innahu qadirun ala taswiri wa takhyili ala ma'na annahu qadirun ala qawlin idza qalahu wa fa'alahu naqalahu Allahu an suratihi ila suratin ukhra bijarril 'adah. Maka bisa dikatakan bahwasanya setan itu mampu untuk menyamar dan bahkan menciptakan ilusi yang bermakna dia mampu melakukan perwujudan kepada wujud-wujud yang menakutkan bagi manusia karena sebab mantra-mantra yang mereka ucapkan atau gerakan-gerakan atau jurus-jurus yang mereka praktekkan. Dan ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tidak semua jin mampu untuk menampakkan dirinya di alam manusia. Jadi ketika ada jin yang menampakkan diri ke alam manusia, ya, itulah para penyihir-penyihir dari bangsa jin yang mereka itu mempunyai mantra khusus dan gerakan khusus yang menjadikan mereka itu nampak di mata manusia secara umum. Wa amma annahu yusawwiru nafsahu fadzalika muhal. Ini dikatakan juga, sedangkan ketika jin itu menampakkan dirinya sendiri atau merubah dirinya sendiri kepada wujud yang lainnya, maka hal tersebut adalah sesuatu yang mustahil. Tidak mungkin jin
mempunyai kemampuan untuk merubah bentuknya sendiri kepada wujud yang lainnya, seperti wujud ular naga atau wujud singa, harimau, atau wujud yang menyeramkan seperti apa? Pocong, kuntilanak, ya, Nyai Roro Kidul yang kemarin kita bahas, dan lain sebagainya. Itu tidak mungkin kecuali mereka punya mantra-mantra khusus, punya gerakan dan jurus-jurus tertentu yang akhirnya mereka dari bentuk aslinya Allah rubah menjadi bentuk yang lainnya sebagai ilusi atas dasar sihir-sihir yang mereka praktekkan, dan terlihat di mata manusia yang memandangnya seakan-akan jinnya itu wujudnya berubah kepada wujud yang lainnya. Lianna intiqalaha an suratin ila surah innama yakunu binaqdil bunniyah wa tafriqil ajza wa idan taqadat batal al hayah. Ya. Karena untuk merubah bentuknya sendiri, ya, maka itu harus melalui proses perubahan wujud yang itu terjadi setelah dia menghancur-hancurkan dirinya sendiri atau mencerai-beraikan anggota tubuhnya. Kalau memang itu benar adanya batal al hayah, maka jin itu akan mati. Ya. Pendapat Al-Qadhi Abu Ya'la bin Husain bin Farrah ini dikuatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Saibah, yakni ketika ada sosok hantu yang dikisahkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu banyak sekali, ada beberapa mitos, ya, ada beberapa mitos tentang sosok hantu yang disebut Ghailan. Itu sampai kepada telinganya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, akhirnya beliau berkata, ya, di sini dikatakan innal Ghailan dzukiru inda Umar bin Khattab. Ada beberapa hantu yang disebutkan di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqal, maka beliau menanggapi tentang mitos-mitos hantu tersebut. Inna ahadan la yastati'u an yatahawwala an suratihi allati khalaqahu Allahu 'alaiha. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian tidak akan pernah bisa merubah bentuk yang telah Allah ciptakan untuknya. Walakinna minhum saharaka saharatikum. Tetapi di antara bangsa jin terdapat penyihir-penyihir, sebagaimana di antara kalian juga ada yang namanya penyihir atau dukun. Nah, penyihir-penyihir dari bangsa jin inilah yang disebut sebagai Ghailan. Bentuk mufradnya atau bentuk tunggalnya namanya al-ghaul. Ada jin, ya, bentuk jenis jin yang namanya jinnya itu adalah al-ghaul. Ghaul jamaknya Ghailan. Ya, itu adalah penyihir-penyihir dari bangsa jin yang dalam kitabnya Ibnu Battal Syarah Sahih Bukhari bentuknya itu seperti burung hantu. Yang menurut kepercayaan orang Arab, jin-jin yang bentuknya itu menyerupai burung hantu tersebut sukanya apa? Sukanya menyesatkan manusia dari jalannya, menyesatkan manusia ke tengah-tengah padang pasir, ya, khususnya yang mereka itu sedang bersafar. Itu di Arab ada, ya, bahkan sudah ada di zamannya Umar bin Khattab. Di zaman Nabi SAW juga sudah ada yang namanya ghaul, penyihir-penyihir dari bangsa jin. Di Indonesia ada banyak.